Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di episode kali ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah seorang artis yang kabarnya juga pernah memiliki konflik dengan keluarganya sendiri. Nisa Farella. Halo Kak. Selamat malam Nisa. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Ya, sama-sama. Kamu pernah konflik sama siapa? Pernah sih sama mama aku. Loh, kenapa gara-garanya? Sebenarnya gara-gara salah paham aja sih. Soal Jadi, apa nih? Soal akunya kayak ngerasa mama tuh kayak pilih kasih gitu. Jadi akhirnya apa-apa tuh kayak kakak aku gitu, selalu kakak aku. Jadi akunya kayak ngerasa kok selama ini mama pilih kasih sih gitu. Oh, tuh kamu ngerasa gitu, apa yang kamu lakuin tuh? Itu kayak jadi aku agak sebel sedikit gitu sama mama. Terus akhirnya aku nyoba ngomong baik-baik ke mama. Terus, "Mah, sebenarnya gini nih," gitu. "Apa sih yang ngebikin hubungan kita kan sempet renggang juga kan?" Kenapa kamu ngerasa mama pilih kasih waktu itu? Karena waktu itu mama aku kayak apa-apa tuh kakak aku gitu. Misalnya? Terus, misal nih, misal sepele aja ya gitu. Kakak aku tuh selalu bener, aku selalu salah kayak gitu. Apa yang aku lakuin tuh kayak selalu salah. Mungkin yang namanya anak mungkin ya. Terus pada akhirnya aku coba ngobrol baik-baik sama mama. Aku juga introspeksi diri juga sih. Terus pada akhirnya ya udah kita ngobrol baik-baik dan alhamdulillah sih udah mungkin Dan kita sekarang balik udah lagi. baik-baik aja? Iya. Oke, dan biasanya kalau habis konflik kayak gitu justru hubungannya jadi lebih dekat Iya, ya? benar. Oke, baik. Nisa mudah-mudahan gak pernah salah sangka lagi ya sama mama ya. Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku sakit hati dengan kekasihnya hingga ia diusir oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ayu. Selamat malam Ayu. Malam. Bener kamu sampai diusir keluarga? Iya bener banget mas. Ini awal ceritanya kenapa sih? Gara-gara apa? Jadi problemnya tuh bener-bener rumit banget ya sebenarnya ya. Gimana ceritanya? Jadi awalnya gini, saya punya pacar. Pacar saya itu, saya pacaran udah lama banget kan. Dan kita saling sayang lama-lama tuh kayak lebih ke arah kesana gitu loh. Kesana maksudnya? Jadi dia minta bukti kalau misalnya saya beneran sayang sama dia. Dia minta saya harus kasih ke Iya. Itu namanya nggak sayang dong. Kalau sayang itu harusnya kayak ngejaga gitu ya. Ya. Itu bukti sayang dia bilang. Iya betul. Terus kamu nggak percaya dong? Saya awalnya sih enggak, aduh jangan kayak gitu dong sayang, jangan kayak gitu. Enggak harus kayak gitu juga kan, yang penting kan kita saling sayang gitu. Cuman dianya enggak, katanya harus kayak gitu, ya udah. Oke, kamu melakukan itu. Iya. Iya, Setelah hubungan berapa lama? 3 tahun. Oke, terus? Ya semakin kesini, ya namanya udah sama-sama sayang ya mas ya. Jadi ya semakin kesini ya udah, jadi setiap hari ketemu ya kayak gitu. Itu sih kayaknya bukan sayang ya, tapi nafsu dari cowok mbak ke mbak gitu. Kayaknya ya. Tapi kamunya nolak atau mau juga? Awalnya sih nolak, cuman lama-lama ya saya mau gitu. Oke. Terus setelah hubungan 3 tahun dan kalian sering ketemu dan kalian sering melakukan itu atas keinginan masing-masing nih ya, sama-sama mau gitu ya? Iya sama-sama mau sih, sama-sama sayang juga kan. Oke, terus? Ya terus habis itu semakin kesini kan saya bosen ya sama dia. Jadi sifat dia tuh overprotective banget loh mas. Saya nggak boleh main kalau nggak sama dia. Saya mau main sama teman saya tuh nggak boleh. Jadi kemana-mana tuh harus sama dia. Gitu. Ya. Terus setelah itu saya kan minta putus kan. Setelah yang semakin lama tuh dia semakin overprotective, posesif banget gitu kan ya. Saya capek kan lama-lama pacaran kayak gitu. Jadi kayak terkekang banget kan. Saya minta putus, dia malah ngancem macem-macem. Ngancem apa? Jadi dia ngancem katanya kalau sampai kamu mau putus dari aku,
Oke, tapi semua video kita, Video apa ya? video Jadi waktu kamu melakukan itu kamu videoin. iya setiap kayak Dan gitu. itu semua videonya tuh sama dia. Iya, Kenapa Mbak nggak takut kalau suatu saat video itu akan tersebar atau gimana? Gitu aku kan nggak mikir efeknya? sejauh itu sih Mbak. Soalnya kan namanya udah sayang, nggak mungkin lah. Pikiran aku nggak mungkin dia sejahat itu kan. Kamu kalau pacar kamu minta kamu melakukan itu, reaksi kamu gimana? Aku sih bakalan marah ya mungkin. Ya. Marah? Iya. Alasannya? Ya marah lah secara kayak gitu loh. Buat apa sih gitu? Apalagi Kalau kan belum. udah sayang banget gitu, Ya lah sayang banget Mbak, nggak kayak gitu. gak mungkin juga melakukan Nggak itu. mungkin apalagi. Oke, jadi kamu kasih semuanya dan video-video itu disimpan sama dia. Iya. Dan sampai saat ini nih kan karena saya kan udah lama-lama udah minta putus kan. Akhirnya saya putus dan dia kirim video itu ke ibu saya. Videonya dikirim ke ibu kamu? Iya. Jadi saya pikir kan dia cuma ngancem biasa kan. Terus lama-lama nggak tahu dia beneran kirim, ibu saya sampai sakit. Ibu saya stroke mas. Sekarang stroke. Saya nyesel banget, saya nggak nyangka. Cuma banget, emang banget. Aduh. Mbak udah coba kayak hubungin Dia, pacar Mbak dia hilang kabar mbak. Dia nggak ada kabar. Tapi dia cuma ngirim ke ibu kamu aja. Tapi saya lihat teman-teman saya sih awalnya, saya dikirimin, Love, kok ini ada video lu kayak gini sih? Video apa lu? Kata saya kan, video lu yang kayak gini. Hah? Serius lu? Kata saya, ya saya langsung mikir lah, pasti dia, nggak mungkin siapa lagi gitu loh. Yang punya videonya kan dia aja. Jadi foto video udah kesebar juga ke semua orang? Semua. Ke teman-teman kamu juga? Iya di sosmed. Di sosmed? Mbak nggak kepikiran untuk coba lapor polisi mungkin atau itu kan biasanya kan bisa kali ya. Tapi kalau laporin ke polisi sebenarnya bisa. Cuman kan ada risiko malu, Iya sih. takut. Tapi sebenarnya penyebar itu ada pidananya sih. Iya. Tapi kan saya mempermalukan diri saya sendiri mas kalau sampai lapor ke polisi. Tapi seenggaknya bisa dapat hukuman juga sih. Mbak. Saya cari-cari dia juga nggak ada sekarang. Teman-teman kamu yang kenal dia tahu nggak keberadaan dia di mana? Nggak ada yang tahu mas. Semuanya bilang nggak tahu, gue nggak tahu. Nggak pernah ngeliat, katanya udah lost kontak selama 3 bulan malah. Dari sosmednya pun juga udah. Enggak, dia nggak ada. pernah ngepost apa-apa sekarang. Saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Terus jadi hubungan kamu sama pacar kamu selesai, hilang gitu aja? Dibilang selesai juga belum selesai ya Belum mas, selesai, tapi soalnya. dia hilang. Iya, Nah, ibu kamu gimana? ibu saya sakit, Hubungan kamu sama beliau? saya diusir mas. Gara-gara dia saya ini diusir. gara-garanya. Iya, Terus sekarang kamu tinggal sama siapa? saya tinggal sama sahabat saya. Saya numpang di kosan dia. Oke, apa harapan kamu dengan datang ke Monopus Mata Batin? Saya pengen ibu saya mau menerima saya kembali, lalu pacar saya mau tanggung jawab. Bukan cuma janji-janjinya dia dan malah berbuat bejat kayak gitu kan. Nyebarin. Masalah foto sama video, pernah ada yang nanya kamu udah ngaku? Itu emang kamu? Enggak, saya bilangnya cuma mirip mungkin. Kamu gak pernah ngaku Enggak, sama ini? enggak mungkin saya mau ngaku mas. Baik, mudah-mudahan malam hari ini ya pacar kamu mau bertanggung jawab ya. Dan Iya. mudah-mudahan kamu bisa terbebas dari masalah ini. Dan mudah-mudahan ya kamu bisa ketemu caranya gimana supaya kumpul lagi sama ibu. Ya, bisa pulang ke rumah. Ya, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayu, dengan tanggal lahir 18 Oktober 1992 dan memiliki nomor rumah 12. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang baik dan menyukai kebebasan.
Namun, dia sering sekali mengontrol emosinya dan mudah terpengaruh orang lain, dan saya juga melihat banyak sekali kesedihan di dalam hidupnya. Di balik tubuhnya yang lemah, ia ingin sekali kembali normal dalam kehidupannya. Kehancuran inilah yang menyebabkan ia menderita. Penyesalan dan amarah adalah cerminan dalam kondisinya saat ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Hai. Halo. Ayu dengan tanggal lahir 18 bulan 10 1992 dan nomor rumahnya 12. Iya, Mas. Oke. Ayu ini diusir dari rumahnya, Roy. Gara-gara dia punya pacar. Waktu itu 3 tahun pacaran. Terus? Mereka hubungannya deket, kebawa perasaan, semua dilakukan. Dan lain-lain. Tapi salahnya pacarnya ini mendokumentasikan hubungan badan mereka. Video ada, foto ada, bahkan video saat Ayu udah bosan dan minta putus, pacarnya seolah-olah menyandra dia. Kalau kamu minta saya putus, ini saya kirim ke ibu kamu. Dan ternyata benar, kirim ke ibunya. Dan gak cuma ke ibunya, tapi ke teman-temannya. Sekarang ibunya stroke, sakit, dan Ayu diusir dari rumah. Nah, menurut kamu nih hubungan Ayu sama mamanya kalau udah seperti ini masih bisa diperbaiki nggak sih, Roy? Saya rasa masih bisa diperbaiki. Ayu tapi udah coba untuk hubungi mama nggak? Manggilnya mama? Iya, Mama. Udah coba untuk minta maaf? Udah, tapi aku terus-terusan diusir, Mas. Apa kalimat yang benar-benar kamu ingat dari beliau apa? Katanya aku nyesal udah ngelahirin kamu. Kamu bukan anak aku, katanya. Anak aku nggak mungkin ngelakuin hal bejat kayak gitu, katanya. Hanya satu yang bisa nolongin kamu sekarang adalah waktu. Kamu sekarang nggak bisa berbuat apa-apa, tapi saya cuma bisa bilang waktu. Itu agak susah sih untuk menghilangkan jejak digital itu karena memang udah sekali muncul ya, pasti kan selalu ada di situ. Iya. Saya sih turut prihatin ya atas kejadian ini, tapi sebenarnya kamu juga nggak bisa ngelakuin apa-apa karena ini memang berhubungan dengan waktu. Ketika waktu sudah mulai menurun, beritanya udah mulai turun, orang nggak akan lagi nyari-nyari ginian karena udah basi. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai kapan saya nunggu waktu itu? Saya pengen cepet-cepet pulang ke ibu saya. Makanya baik-baik doa, dan kali juga pilih-pilih pacar yang bener. Kelihatannya ya, firasat saya, lakinya tuh agak-agak kurang kelakuannya tuh enggak deh. Emang gak bagus ya? Ya emang gak bagus gitu loh. Enggak, kok gampang ya, apa terkait dengan fisik kah? Atau apa, gampang menyerahkan semuanya. Mungkin buat pelajaran kita semua juga kali kayak biar kita nggak segampang itu ngasih. Saat pacaran, saat punya hubungan, ini pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini bahwa ya kita nggak pernah tahu hubungan dengan seorang bisa bertahan berapa lama. Jangan-jangan udah ada video, ada foto yang justru nggak pantas, ya bisa aja itu jadi bumerang. Untuk pemirsa di rumah juga harus belajar nih. Mungkin ini juga jadi pelajaran buat kalian semua. Kalau ada pacar-pacar yang kayak begitu, nggak usah diladenin. Karena itu akan mempengaruhi. Karena itu akan ada lagi. Iya. Jadi ada kayak semacam kepuasan gitu. Iya. Oke, kamu datang ke sini sama sahabat kamu? Iya, sama sahabat aku. Kamu tinggal sama dia ya? Iya. Kamu ajak ke sini nggak? Iya, aku ajak sini. Bisa dipanggilin tolong, Mas? Namanya siapa? Oke. Bang Frankie mau minta tolong. Namanya sahabatnya, nama aslinya temen. Kak, Bisa? Ya, aku boleh nanya nggak? boleh. Tapi kira-kira ibu aku tuh berapa lama lagi ya? Beberapa hitungan bulan atau tahun dia bakal nerima aku lagi? Itu Ya. masa depan sih, kayaknya sih nggak bisa dilihat ya, Roy. Ini saya tulisnya sih di sini berdasarkan waktu sih.
butuh waktu begitu. Mm-mm. Waktu akan menyelesaikan semuanya dan waktu akan memberikan jawaban yang tepat sebenarnya. Kamu nggak bakal bisa kasih semacam kayak estimasi waktunya kapan. Tapi saya mau tanya ya, buat Ayu itu yang sekarang jadi pukulan adalah videonya tersebar, atau ibunya yang sakit, atau kamu sudah menyerahkan semuanya, atau kamu merekam? Mana sebenarnya yang jadi bikin kamu berat? Yang Pasti bikin kamu semuanya merasa lah salah? Mas, cuman yang paling berat itu ibu ya. Ibu. Iya, Oke. karena saya tanpa ibu saya tuh kan bukan apa-apa gitu ya Mas ya. Artinya kalau kamu punya hubungan lagi nanti, apa mungkin kalau pacar kamu minta nih untuk melakukan hal yang sama, di videoin, didokumentasiin, kamu kasih? Enggak, ini bener-bener buat pelajaran saya. Tentu bukan juga buat pelajaran buat kamu ya, pelajaran buat pemirsa di rumah yang di sana.